Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau kamu bikin mereka bertiga marah, maka kamu sama saja sudah membuat marah Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ad du'afai wal fuqara'i wal masakin. Hal ihwal Nabi bersama kaum du'afa, fuqara dan masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aidin ibni Amrin anna Aba Sufyana min uzama'i Quraisyin marra ala Salmana al-Farisi wa Suhaibin ar-Rumi wa Biladin al-Habashi wa kanu minal abidi wal fuqara'i. Diriwayatkan dari Sayyidina Aid bin Amr bahwasannya Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu belum masuk Islam, beberapa tahun sebelum penaklukan Mekah, beliau sempat datang ke Madinah untuk berunding dengan Rasulullah SAW, karena beliau itu min ulama'i Quraisy, termasuk pembesar-pembesar orang Quraisy. Bukan pembesarnya, beliau adalah yang paling besar, begitu ya. Nanti masuk Islamnya Sayyidina Abu Sufyan bin Harb ini adalah pada tahun penaklukan Mekah tahun 10 Hijriah. Tapi waktu ini dia belum masuk Islam, beliau belum masuk Islam. Dia menemui Rasulullah SAW, kemudian marra ala Salman al-Farisi, beliau melewati Salman al-Farisi, ya, Suhaib ar-Rumi, ya, Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, yang kesemuanya ini minal abidi wal fuqara, dari kalangan budak dan dari kalangan orang-orang fakir. Artinya dulu kenyang, ditindas oleh sistem yang dibangun oleh Abu Sufyan di Mekah, Sayyidina Abu Sufyan di Mekah. Abu Sufyan bin Harb ini memang masuk Islamnya belakangan, tapi nanti jasanya besar sekali. Dia yang membangun, beliau yang membangun armada angkatan laut Islam, dan beliau dijuluki oleh orang-orang Andalus, oleh orang-orang Spanyol itu sebagai admiral. Aslinya si Amirul Bahr, begitu loh. Aslinya tuh Amirul Bahr, penguasa laut. Cuman orang Spanyol bilang Amirul Bahr kelamaan gitu. Mereka bilang admiral, begitu loh. Itu dia. Ya. Jadi beliau jasanya besar. Tapi dalam peristiwa ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, beliau belum masuk Islam. Bertemu dengan Sayyidina Salman al-Farisi, Sayyidina Suhaib bin Sinan ar-Rumi, Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, yang dulu waktu di Mekah itu kenyang dengan penindasan, kenyang ditindas, begitu ya, oleh sistem, tidak langsung oleh Abu Sufyan bin Harb, tapi oleh sistem yang dibangun oleh orang Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Faqalu, maka para mantan budak ini, ya, para kaum du'afa, ya sekarang dia nggak du'afa lagi, dia jadi sahabat utama Rasulullah SAW. Ya, artinya tidak du'afa secara sosial ya. Kalau secara ekonomi sih mereka tetap du'afa, tetap kagak punya duit, cuman secara sosial itu derajatnya itu setara dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Cuman kalau urusan fulus, emang beliau-beliau ini lebih senang menempuh cara hidup bersahaja, ya, karena kalau mau kaya gampang. Kalau mau kaya itu gampang. Kenapa
saya bilang gampang karena rampasan perang itu ya, atau ghanimah atau pembagian dari zakat itu melimpah ruah. Ya, mereka bisa kaya dengan sekali pembagian zakat untuk asnaf fuqara atau masakin, mereka langsung kaya. Tapi rupanya mereka itu memang memilih hidup seperti itu saja. Ya, memilih melazimkan majelis Rasulullah SAW, melazimkan diri mereka dengan majelis Rasulullah SAW sehingga tidak ngurus dagangan. Ya, tapi memang ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang nggak boleh menjalani hidup sederhana, nggak boleh. Ya, karena memang harus ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang orang kaya. Ya. Terlainnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang memang itu dikonsep oleh Rasulullah SAW untuk jadi orang kaya. Ya, jadi ada orang yang pengen miskin dibolehin sama Nabi, ada orang yang pengen kaya kagak dikasih, pengen miskin gitu nggak dikasih sama Nabi. Kenapa? Karena memang jalan masuk surganya lewat kekayaan. Ya, ada orang yang jalan masuk surganya itu lebih cepat lewat kebersahajaan. Nah, ini 3 orang ini adalah salah satunya, Sayyidina Salman, salah 3-nya. Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, mereka bertemu dengan Sayyidina Abu Sufyan. Faqalu, maka ketiga sahabat ini berkata kepada Sayyidina Abu Sufyan, wallahi ma akhadhat suyufullahi min unuqi aduwallahi min unuqi aduwillahi ma akhadha. Demi Allah, belum mengambil pedang-pedang Allah dari leher musuh Allah jatahnya. Artinya itu begini, Abu Sufyan, dulu di Mekah ente kurang ajar benar. Sekarang tiba saat-saat kelemahan ente. Ini pedang belum ambil jatahnya dari leher ente. Seakan-akan itu begitu, diancam. Ini pedang nih belum mampir ke leher ente nih. Dulu ente kayak apa tahu di Mekah, begitu kan. Faqala lahum Abu Bakrin As-Siddiq. Maka berkatalah kepada mereka, kepada 3 orang ini yang mengancam Sayyidina Abu Sufyan itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, menegur ketiganya. Ya, menegur ketiganya. Karena Sayyidina Abu Bakar kan boleh dibilang diplomat, jiwa diplomatnya itu besar. Ya, jiwa diplomatnya besar. Kalau yang 3 orang ini kan jiwanya jiwa petarung. Wah, perang pokoknya begitu. pokoknya perang gitu loh istilahnya. Ya, nih pedang nih belum hampir di leher ente. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kan beliau petarung juga. Ya. Sedikit perang yang beliau absen. Ya, yang perang-perang beliau absen itu sedikit. Ya, selebihnya itu beliau hadir. Ya, di samping petarung, tapi beliau memang itu ya jiwa diplomatnya besar. Jadi memahami manfaat-manfaat perundingan. Ya, perundingan ya kan. Ya, biasanya kan begitu selesai perang di meja di lapangan begitu. Nanti putusan akhirnya itu di meja perundingan kan. Begitu. Itu makanya mengerti pentingnya datangnya utusan Quraisy ini, ya, Sayyidina Abu Sufyan bin Harb ke Madinah untuk berunding begitu, supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Maka beliau berkata membela Sayyidina Abu Sufyan, ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Hei, kalian bertiga nih, apakah kalian mengucapkan kata sekasar itu kepada sesepuh Quraisy dan junjungan Quraisy? Ini senior Quraisy loh. Ini sesepuhnya. Jadi di samping beliau itu panglima perang, Sayyidina Abu Sufyan bin Harb ini memang talentanya komplit. Panglima perang iya, hartawan iya, politikus iya, begitu. Ya, jadi cendekiawan juga iya.
Jadi potensinya itu besar sekali. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu menghargai beliau dengan harap kalau perundingan ini sukses, begitu. Kemenangan itu bisa ditempuh tanpa berdarah-darah, begitu. Berbeda prinsipnya dengan 3 sahabat utama Rasulullah SAW yang lain, yang memang jiwanya itu jiwa mujahidin, jiwa petarung. Enggak, udah perang aja, tungguin nih pedang belum mampir nih ke leher ente. Ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Kalian masa ngomong begitu sama sesepuh orang Quraisy dan junjungan mereka. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima qalu. Maka Sayyidina Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diucapkan oleh 3 orang ini. Diucapkan oleh Sayyidina Salman, Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu tadi ya, bertiga itu sahabat-sahabat Tuhan yang bertiga itu ngomongnya kasar bener sama Abu Sofyan itu, begitu. Kita lihat tuh ya, jadi sahabat Nabi yang 3 ini ngomong kasar kepada utusan Quraisy. Sayyidina Abu Bakar menegur, begitu. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW tindakan kasar ini, begitu ya. Apa ya jawab Nabi SAW ketika dilaporkan semacam itu? Ya artinya kan itu persepsi sahabat ya, dua kelompok sahabat ini ya, Sayyidina Abu Bakar dan Bilal dengan kawan-kawannya itu kan beda persepsinya terhadap Abu Sofyan, begitu ya. Mana yang dibela oleh Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW. Maka berkata Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, la'allaka aghdabtahum. Hei Abu Bakar, jangan-jangan kamu itu udah bikin marah mereka bertiga. Kamu negor mereka bertiga. Mereka itu kenyang dengan penderitaan ketika di Mekah. Dan ketika dia ngomong kayak begitu sama Abu Sofyan, musuh Allah, ingat nih, pedang belum ngambil jatah di leher ente. Anda tegur dia, jangan-jangan kamu itu sudah membuat mereka marah loh. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kalau kamu bikin mereka bertiga marah, maka kamu sama saja sudah membuat marah Tuhanmu. Bayangkan itu pembelaan Nabi kepada fakir miskin ya. Kalau kamu bikin mereka bertiga marah, sama saja kamu sudah mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada istilahnya itu pembelaan Nabi SAW kepada 3 orang ini, begitu. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah seutama-utamanya sahabat, nggak diragukan lagi. Mantu mertua Rasulullah SAW. Saniyasnain, orang yang kedua dari 2 orang yang terkurung di dalam goa, ya, yang mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah SAW. Tidak ada satu orang sahabat pun yang meragukan keutamaan Sayyidina Abu Bakar, tidak ada. Karena Nabi SAW itu ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaika, siapa orang yang paling kamu cintai, Anda cintai wahai Rasulullah? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki, Abuha, bapaknya. Itu orang udah tahu ya. Maka natu hadza syaikhil latif, posisi Sayyidina Abu Bakar syekh agung di hati Rasulullah SAW. Anaknya paling dicintai, bapaknya paling dicintai ya. Jadi itu posisi afdolul khalqi ba'da Rasulillah SAW. Semulia-mulianya makhluk sesudah Nabi Muhammad SAW dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak Sayyidina Abu Bakar akan posisi itu? Tahu. Dia tahu, oh saya orang mulia, saya dimuliakan. Anak saya adalah yang paling dicintai adalah Rasulullah SAW. Tapi hari ini dia dibenturkan dengan 3 orang miskin ini.
Ya Abu Bakrin, lain kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbaka. Kalau kamu itu bikin marah mereka bertiga, berarti kamu bikin marah Allah Subhanahu wa taala. Orang biasanya ketika berada di posisi tinggi itu mangkrengnya nongol. Iya kan? Mangkrengnya nongol. Apa sih 3 orang itu? Saya mertuanya Rasulullah loh. Ya, harta saya habis banyak dipakai sama Rasulullah SAW. Ya, jadi itu memang Nabi itu bilang tidak ada harta yang memberi manfaat saya melebihi manfaat harta yang diberikan oleh Abu Bakar kepada saya. Jadi hartanya ya dipakai, orangnya dipakai. Ya, istilahnya itu jadi posisinya mulia. Tapi ketika beliau dibenturkan dengan 3 orang inilah yang namanya keluhuran akhlak Sayyidina Abu Bakar. Beliau nggak mangkreng, begitu. Beliau nggak mangkreng. Fa'atahum Abu Bakrin. Ya, maka Abu Bakar balik mendatangi mereka yang bertiga itu. Ya, faqala, maka mereka berkata, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ya akhwat, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku kalian yang bertiga. Aghdabtukum, apakah saya ini sudah membuat kalian marah gara-gara ucapan saya yang tadi? Qalu, ya, yang bertiga ini menjawab, lah enggak. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah memaafkan kesalahan engkau wahai saudaraku. Yang miskin kagak kagak sensian. Biasanya orang miskin sensian. Ya, iyalah, itu tentang orang kaya begitu ngomongnya, begitu kan istilahnya. Biasanya yang miskin sensi, ini yang miskin kagak sensi, ya, yang kaya juga kagak mangkreng. Ya, itulah keindahan dari akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mereka meneladani Rasulullah SAW. Luar biasa sekali kisah ini. Maksud saya itu begini, benar-benar yang namanya egalitarianisme, kesetaraan orang. Orang itu setara, tidak ada bedanya, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Itu dipraktekkan benar-benar di dalam hadis ini oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.